UHC ini muncul dari mana, kemudian ada begitu, dan bagaimana mengaksesnya, gitu. Mungkin Ibu Mia bisa, saya panggil Bu Mia. Assalamualaikum, pemirsa, kita ada di kantor DPRD Kota Bandung dan kita akan ketemu dengan salah satu anggota Komisi D Kota Bandung, yaitu Ibu Salmia Rambe, untuk ngobrol tentang UHC. Apa itu UHC? Yuk kita tanya-tanya ke Ibu Salmia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Salmia Rambe dari Komisi D DPRD Kota Bandung. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak ini Bu pertanyaan nih tentang UHC Bu sebetulnya. Singkatannya sendiri kan UHC ini Universal Health Coverage. Bagaimana kesehatan itu menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat begitu Bu ya? UHC ini muncul dari mana, kemudian ada begitu, dan bagaimana mengaksesnya gitu Bu. Mungkin Ibu Mia bisa, saya panggil Bu Mia Bu ya? Enggak, silakan Pak. Mungkin Bu Mia bisa cerita tentang hal itu. Iya, jadi ya bismillahirrahmanirrahim. UHC itu emang betul tadi kata Pak Asmi ya, Universal Health Coverage. Kalau terjemahannya mah jaminan kesehatan semesta. Jadi bagaimana pemerintah Kota Bandung, kalau pemerintah berarti ini adalah wali kota dan juga eksekutif ya, dan legislatif itu bersama-sama untuk membuat sebuah perlindungan sosial khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat. Nah, UHC ini kalau diterjemahkan secara sederhananya BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini khususnya pemerintah Kota Bandung. Kenapa perlu ada UHC? Karena banyak masyarakat Kota Bandung yang satu tidak bisa membayar premi ataupun iuran BPJS secara mandiri. Nggak cukup lah gitu ya penghasilannya, satu. Kemudian yang kedua, juga ada masyarakat Kota Bandung tuh sudah punya BPJS, sudah punya BPJS mandiri, sudah bayar tiap bulan. Tapi ternyata dengan adanya pandemi ataupun mungkin dengan adanya hal-hal lainnya ya, terutama pandemi ya, meningkat pandemi ini ya, ada yang di PHK ataupun mungkin jualan tapi nggak ada yang beli, ataupun ya pemasukan sangat menurun, misal seperti ojol gitu ya dan sebagainya, driver online gitu. Nah, ini salah satu solusi untuk mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak bisa kan membayar BPJS mandiri, artinya menunggak. Maka salah satu solusinya adalah dengan UHC ini. Supaya tadi tujuan UHC itu adalah bagaimana agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, tapi dengan tanpa menemui hambatan finansial yang berarti gitu ya. Artinya ya tetap bisa berobat, dapat pelayanan kesehatan yang berkualitas, tapi mereka tanda kutip bisa secara umum disebutkan gratis lah dari biaya pengobatannya. Seperti itu. Ini tujuan, dan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung. Untuk kelasnya Bu, yang mereka dapatkan untuk UHC ini? Iya, jadi kalau UHC itu memang adalah kelas 3. Jadi masyarakat Kota Bandung yang kesulitan gitu ya untuk mendapatkan kesulitan untuk membayarkan premi BPJS-nya, maka bisa mendaftarkan sebagai peserta UHC, tapi memang hanya untuk di kelas 3. Jadi UHC itu semuanya kelas 3.
Ya, kelas Jadi 3. ada teman saya nih Bu, kemarin kan kena PHK begitu, terus kemudian ada pengurangan dari sisi pemasukan, otomatis BPJS-nya tersendat. Yang dari kelas 1 boleh nggak sih Bu turun gitu ke kelas 3 karena memang ya mau gimana ya, kebutuhan kesehatan kan sangat Ya, mendasar. mendasar. Sangat penting gitu ya. Oke, jadi gini, kalau misalnya ada masyarakat Kota Bandung yang udah punya BPJS nih ya, Pak Asmi ya, udah mandiri bayar, tapi ternyata nggak bisa bayar, dan dia BPJS mandirinya itu kelas 3, kan ada yang kelas 3 ya, dari sejak awal udah kelas 3 nih, dan nggak bisa bayar, walaupun hanya ya mungkin hanya sekian ribu rupiah, tapi karena kondisi seperti ini ya sudah sangat dipahami, tidak bisa bayar. Nah, ini bisa mutasi ke UHC. Oke. Jadi BPJS Mandiri yang kelas 3 itu bisa mutasi ke UHC dengan syarat apa? Dengan syarat pasien ini berobat ke puskesmas. Jadi ke puskesmas, Puskesmas dulu ya. ya puskesmas terdekat. Oke. Kemudian sampaikan di sana pada saat pendaftaran, ya saya mau berobat, sakitnya apa gitu ya. Sampaikan dan sekalian mau daftar mutasi ke UHC. Oke, Ya, disampaikan mutasi Bu ya. ke UHC. Syaratnya apa? Ini kelas 3 Bu ya? Ini kelas 3. Syaratnya ada, syaratnya harus punya KTP Kota Bandung. KTP Kota Bandung. Kota Bandung, jadi Oke. kalau KTP-nya Indramayu atau KTP-nya Kabupaten Bandung nggak bisa, karena ini Oke. dibayarkannya oleh APBD Kota Bandung. Jadi hanya untuk warga Kota Bandung, dibuktikan dengan KTP dan KK Kota Bandung. Tambah lagi, KTP ataupun KK-nya itu dikeluarkan minimal setahun sebelumnya gitu. Jadi misalnya kita nih sekarang di tahun 2022 ya, maka sudah jadi KTP KK-nya itu per 31 Desember sudah punya. 31 Desember 2021 udah punya KK Kota Bandung. Kalau bikinnya baru sekarang, baru tahun anggaran berjalan, misalnya tahun 2022 baru bikin, nggak bisa gitu. Oke. Harus minimal setahun sebelumnya. Jadi minimal dia KTP-nya 1 tahun sebelumnya. Ya, KTP dan KK ya Bu ya? ya, jadi 1 tahun itu bukan 12 bulan, tapi akhir tahun, tahunnya. akhir tahun sebelumnya. Minimal misalnya Desember ya Bu gitu. ya Ya, kemarin. 31 Desember, 31 Desember. tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya BPJS-nya, jadi itu cukup ya, hanya itu aja. Hanya itu Fotokopi ya. KTP sama fotokopi KK itu aja. Tapi kalau BPJS menunggaknya itu kelas 1 atau kelas 2, tadi Pak Asmi cerita ya, Ya. maka itu tambah lagi 1, yaitu harus ada SKTM. Oke. Surat keterangan tidak mampu. Dibuatnya bagaimana caranya? Datang ke RT, RW, kemudian kelurahan. Cukup sampai situ aja. Nah, itu nanti dilampirkan, dibawa ke puskesmas pada saat berobat, pada saat daftar UHC, itu sudah cukup gitu ya. Memang harus sabar ya, minta keterangan ke RT, ke RW, sama ke kelurahan. Ya, jadi sampai kelurahan ya Bu ya? sampai kelurahan saja, tidak usah ke kecamatan. Itu. Kalau misalnya sebelumnya belum ada BPJS sama sekali, ini lebih mudah gitu. Kan ada tuh masyarakat sampai sekarang belum pernah, saya belum pernah daftar BPJS. Maka syaratnya hanya fotokopi KTP dan KK aja, itu cukup. Tidak usah ada SKTM. Jadi pengurusannya kalau saya dengar tadi hanya di puskesmas Bu ya? Ya, di puskesmas itu untuk yang sakitnya biasa Pak Azmi. Oke. Kalau sakitnya, maksudnya sakit biasa itu yang bukan gawat darurat. Tapi kalau kondisi pasien itu gawat darurat, bisa dibawa langsung ke UGD rumah sakit dan daftar UHC-nya di UGD rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang sangat terbantu dengan adanya UHC ini. Ketika misalnya tiba-tiba ya kondisi darurat itu ya misalnya jantung, ya jantung kah, atau mungkin apa sih Bu? Dehidrasi gitu ya. Ya, muntah sampai tiba-tiba ini ya, sampai kondisi yang artinya kondisi yang gawat parah. darurat, yang kondisi yang sangat parah. Walaupun memang menentukan gawat daruratnya itu nanti oleh medis Pak Azmi, bukan oleh kita gitu ya. Tapi kalau perkiraan ini mah sudah gawat darurat, misalnya ini gawat darurat, ini bisa dibawa ke UGD rumah sakit dan daftar UHC-nya di UGD rumah sakit ya. Sama ininya kalau dia hanya kelas 3, maksudnya BPJS Mandirinya kelas 3 itu hanya
fotokopi KTP dan KK saja. Kemudian bilang mutasi ke Iya, UHC. mutasi ke UHC. Tapi kalau BPJS Mandirinya itu kelas 1 atau kelas 2, maka ditambah syaratnya fotokopi KTP, fotokopi KK, dan SKTM. SKTM. Dan kalau dirawat inap itu masih bisa diurus sampai 3 kali 24 jam, Pak. Oh, oke. Jadi kan mau daftar UHC tapi misalkan belum ada SKTM, nah itu masih bisa ditunggu sampai 3 kali 24 jam. Seperti itu. Untuk kalau seperti itu, untuk pengurusannya di UGD dan Puskesmas ini sudah tersosialisasikan Bu ya untuk mutasi UHC ini Bu? So far saya lihat alhamdulillah sebagian sudah ya, tapi saya melihat juga masih ada yang belum ya, terutama mungkin untuk rumah-rumah sakit swasta. Kalau rumah sakit pemerintah, kemarin saya juga pernah langsung datang ya ke salah satu rumah sakit pemerintah. Saya langsung mengecek di sana, mendengarkan. Jadi ada waktu itu seorang pasien yang mungkin istrinya ya sedang sakit, kemudian sama dokternya ditanya, ini pembiayaannya bagaimana Pak? Kemudian si bapaknya bilang, ya inilah saya juga agak bingung gitu. Jadi beliau bercerita agak bingung karena BPJS-nya itu menunggak. Nah, alhamdulillah saya langsung dengar sendiri dari pihak rumah sakit langsung menyatakan, Bapak bisa daftar UHC. Jadi ini sangat bagus sekali. Itu juga inisiatif sebetulnya dari pihak rumah sakit ya Bu ya, Ya, menyampaikan hal tersebut. Jadi ini saya apresiasi banget itu dulu waktu saya sedang ke RSKIA. Jadi saya lihat alhamdulillah ini bagus ya rumah sakit ini menyampaikan langsung ke masyarakat. Karena ada juga ada juga rumah sakit yang tidak menjelaskan gitu. Sehingga keluarga dengan susah payah hutang sana hutang sini, padahal pemerintah punya gitu anggaran untuk membantu masyarakat. Nah, ini juga saya harapkan mudah-mudahan kerjasama yang baik gitu ya dengan semua rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk bisa menyampaikan program UHC ini, karena kita ingin ya masyarakat Kota Bandung khususnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa gitu ya mendapatkan pelayanan kesehatan, karena ini sangat penting banget Pak Asmi, karena ini urusannya kan nyawa, urusannya nyawa gitu. Kalau udah urusan nyawa kan ya kita harus benar-benar maksimal gitu ya untuk membantu masyarakat seperti itu. Betul. Iya Bu, mungkin ya nanti media kita bisa bantu nih Bu menyampaikan hal tersebut kepada rumah sakit maupun pihak-pihak yang terkait lainnya, termasuk juga masyarakat. Andai kata kesulitan, ibaratnya ada jalan, Insya Allah ada jalan bantuan dari pemerintah begitu Bu, jalan keluarnya dari pemerintah. Betul. Ini yang mengusulkan dulu siapa sih Bu? Ya alhamdulillah saya dari fraksi PKS Pak ya, kita dari fraksi PKS itu sangat mendorong gitu anggaran UHC ini. Kenapa? Itu tadi karena kita melihat ini adalah sebuah kebutuhan mendasar gitu. Jadi yang paling mendasar itu apa? Pendidikan. Pendidikan juga mendasar, tapi mungkin tidak sampai seurgent kesehatan ya. Kalau udah nyawa ini kan urusannya karena hitungannya jam, menit, detik gitu ya untuk mendapatkan UHC. Kadang-kadang rumah sakit itu baru mau menindaklanjuti setelah yakin ini UHC-nya ada gitu. Nah kalau dapat, ada saya seperti itu sering berkontak komunikasi gitu ya dengan berbagai pihak lah, apakah dinas kesehatan, rumah sakit ataupun BPJS itu. Alhamdulillah ketika dapat nomor UHC, karena saya sering mengurus untuk dapat UHC-nya itu, begitu dapat saya langsung kontak dan alhamdulillah ini langsung kadang-kadang ada yang harus mungkin harus yang kemoterapi kah, harus yang bantu untuk cuci darahnya dan sebagainya, itu langsung setelah rumah sakit dapat itu UHC, maksudnya pasien ini memang di ACC UHC-nya baru dikerjakan. Itu kan kalau nggak dikerjakan ya kita khawatir karena urusannya tadi soal nyawa. Ya mudah-mudahan kita harapkan ini bisa tersosialisasi dengan baik ya, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan untuk warga Kota Bandung ini bisa dilakukan dengan lebih baik lah. Jadi masyarakat juga yang mengalami kesulitan untuk UHC ini bisa langsung nelpon ya Bu ya. Nelponnya kemana, mungkin ada yang salah satunya nelpon ke Ibu tadi kan, Ibu langsung urus begitu. Banyak itu. Banyak ya. Wah, saya sebagai warga Bandung mewakili nih Bu mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, nih, Bu. semua pertolongan Allah ya, semuanya pertolongan Allah.
Nah, itu kemana sih Bu kalau mau ada kesulitan nih mengurus UHC atau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang UHC begitu? Iya, nah nggak, jadi kalau informasi itu bisa didapat di puskesmas, tetapi misalkan di puskesmas pun kita belum apa, katakanlah mungkin belum tahu kemana gitu, karena tidak sedikit juga warga jarang-jarang ke puskesmas ya. Iya. Boleh kalau misalnya mau menanyakan terkait UHC, boleh kontak saya. Ada nomor saya di 0819 7786 1333. Itu langsung Bu, direct ke Ibu? Langsung dengan saya. Wah, Langsung dengan baru saya. ini pemirsa ada anggota DPRD membagikan nomor HP-nya. Insya Allah. Tapi mungkin kalau tidak langsung dijawab, mungkin mohon bersabar ya. Mohon bersabar, Insya karena Allah, karena banyak. ya itu nomor saya langsung atas nama saya Salmiah Rambe. Alhamdulillah. Insya Allah dibalas. Tetapi mungkin kadang-kadang ada yang langsung dibalas, ada yang Ada mungkin juga kalau menunggu. berkegiatan ya, berkegiatan seperti Iya. ini saya mungkin nggak bisa Iya, jawab WA. iya. Jadi kalau sedang berkegiatan mungkin menunggu. Tapi insya Allah minimal malam-malam sebelum tidur saya periksa itu semua WA, insya Allah. Biasa. Kalau enggak ya mungkin besoknya lagi. Kalau enggak juga WA lagi lah gitu ya, WA lagi saya. Mudah-mudahan ada Diingatkan jawaban, lagi insya gitu Allah, Bu ya. ya, mungkin karena sedang sibuknya Ya, terbaca tapi lupa dibales, ketumpuk akhirnya. Ya, kadang sedang nyetir, mau jawab udah diklakson. Iya. Jadi harus Iya. berpositif thinking nih Iya. pemirsa, bahwa sudah maksimal usaha yang diberikan, artinya nomor HP itu akan dibalas, tetapi mengikuti dari kegiatan yang ada. Tidak mungkin ada yang telat dibalas, ada yang cepat dibalas, tergantung dari kondisi yang ada. Insya Allah dibahas. Insya Allah Jawab. dibahas. Oke, baik Bu. Tadi kita berbicara tentang UHC. Apabila sudah menjadi BPJS kelas 3 dan masuk di program UHC, itu kalau misalnya dia tiba-tiba dapat pekerjaan lagi dan kemudian sudah bisa membayar Mandiri, BPJS ya. lagi, mungkin nggak Bu dia balik lagi ke kelas yang diinginkan? Ya, bisa, sangat bisa ya, ketika sudah alhamdulillah dapat rezeki dari Allah ya, pekerjaan bagus, kemudian penghasilan memadai dan ingin saya mah bayar sendiri aja biar yang UHC mungkin prioritas untuk yang membutuhkan, itu bisa, sangat bisa. Jadi nanti bisa datang ke BPJS untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Mandiri, langsung otomatis UHC-nya hilang gitu ya, karena sudah membayar. Ya, alhamdulillah. Iya. Jadi itu juga salah satu upaya kita untuk membuat kuota UHC-nya jadi bisa untuk yang lainnya Bu ya. Ya. Karena kan ada kuotanya Bu, mungkin Bu. Jadi untuk tahun 2022 ini ada 144 miliar yang dianggarkan. 144 miliar. 144 miliar dianggar, kebayang? 144 miliar seberapa? Iya, iya. Ya, artinya jumlah yang tidak sedikit ya. Nah itu kita berharap itu bisa mengcover sekitar 600.000 untuk warga Kota Bandung. Oke, baik. Seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, data saat ini yang sudah terdata di UHC? Iya, jadi per Desember 2021 itu ada sekitar 620 ribuan yang sudah mendapatkan manfaat dari UHC ini. Oh, 626 ribu masyarakat Kota Bandung. 2021. Ya, tahun 2021. 2022 ada kuota sebesar itu lagi begitu? Iya, Bu? sekitar itu. Walaupun memang ini 144 miliar itu baru untuk 5 bulan. Tadi mungkin yang saya sampaikan ke Pak Azmi ya, yang 144 miliar itu baru untuk anggaran 5 bulan. Ya kita berharap ya, karena kita berharap nanti ada jalannya, karena memang kondisi kondisi pandemi mungkin berdampak ya terhadap keuangan daerah, tapi kita insya Allah dari fraksi PKS akan sangat mendorong gitu ya, bagaimana UHC ini bisa tetap dipertahankan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik gitu ya bagi masyarakat Kota Bandung, khususnya yang kurang mampu. Pasca pandemi yang tadinya ada pekerjaan jadi nggak punya pekerjaan. Iya. Sebenarnya yang paling banyak tuh itu sebenarnya Bu. Kalau yang masyarakat yang sudah terdata miskin, maka itu sudah terdata. Tapi yang baru miskin ini belum Bu. Iya.
Jadi dari tadinya ada, terus kemudian tadinya nggak ada, tiba-tiba sekarang ada. Ini, nah mereka ada di tengah-tengah itu Bu, terdata enggak, tapi jadi terakses oleh bantuan enggak, begitu Bu, dan mereka bingung. Nah mudah-mudahan mereka bisa mengakses UHC ini apabila dibutuhkan bantuan kesehatan yang dari pemerintah Bu ya. Iya. Sebetulnya memang UHC itu tidak hanya untuk warga yang kurang mampu Pak Asmi. Sebetulnya UHC bisa buat siapa saja warga Kota Bandung asal dia mau kelas 3. Tapi memang kita prioritaskan untuk yang kurang mampu, seperti itu. Nah termasuk tadi yang Pak Asmi cerita ya, saudara-saudara kita gitu ya, warga Kota Bandung yang akibat pandemi mereka menjadi apa ya, kalau bahasanya mungkin saya nggak suka menyebutnya ya, misbar, kalau istilahnya itu miskin baru gitu, tapi ya Allah gitu ya, mudah-mudahan mustahik mungkin ya ya itu mereka pun berhak itu untuk boleh gitu kalau mau untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS yang dibayarkan pemerintah. Istilahnya adalah PYD OPD, BPJS premi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Baik. Premi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah gitu. Baik, jelas banget nih Bu udah tentang UHC, dan masyarakat rasanya tenang nih mendengar penjelasan Bu Mia nih. Amin, Allahumma amin ya. Tapi yang paling penting lagi adalah kita semua sama-sama menjaga kesehatan. Ya, selalu memohon pada Allah mudah-mudahan kita disehatkan lahir batin gitu ya. Kemudian kita bisa beribadah ya, bisa beraktivitas dengan baik, dan mudah-mudahan nggak perlu ke dokter ya, maksudnya sehat nggak perlu ke dokter. Tapi kalau perlu ke dokter dan ada kesulitan finansial, silahkan manfaatkan UHC. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih nih Bu Mia atas waktunya dan pesan-pesannya untuk masyarakat untuk selalu tetap sehat, menjaga prokes ya Bu ya. Ya, jaga dulu protokol kesehatannya ini, karena masih belum dengar agak naik nih beberapa hari ini. Gitu ya? Sudah agak naik ya, kita jaga. Iya, karena masyarakat sudah mulai lama dan kendor lagi nih Bu, gitu kayaknya, begitu kan, diingatkan lagi supaya tetap menjaga. Sampai kapan kira-kira? Alam kita tunggu ininya dari informasinya dari pemerintah ya. Iya, yang penting kita jaga. Baik, terima kasih Bu. Sami-sami Pak Azmi. Baik pemirsa, sampai di sini dulu kita sudah bertanya dan sudah dijawab langsung oleh Ibu Mia. Ya, panggilan akrabnya Bu Mia, tapi nama panjangnya Ibu Salmia Rambe dari Komisi D DPRD Kota Bandung. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.